Ada penonton. Wah. Halo semuanya adik-adik. Apa kabar? Alhamdulillah. Kalau begitu kakak mau menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Oh sebelum itu izinkan kakak memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Iksan. Jadi Kak Iksan. Oke. Kalau begitu Kak Iksan hari ini akan bercerita mendongeng untuk kalian semua. Tapi kali ini ceritanya agak sedikit berbeda. Oke? Setuju? Oke. Oh iya, tapi sebelum itu kalian ada yang tahu nggak? Ini apa? Ini namanya wayang beber. Wayang beber. Kalau begitu Kak Iksan bentangkan dulu ya. Oke? Nah, sudah terlihat gambarnya. Jadi pada waktu itu ada seorang guru yang sedang mengajar kepada murid-muridnya. Waktu itu mengajar di sekolah dasar. Nama guru itu Ibu Laksmi. Nah, Bu Laksmi mengajar begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi ini Ibu akan menceritakan kalian tentang seorang pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang nama Jenderal Sudirman? Putih? Apa? Ayo. Nama jalan? Benar. Coba. Tuh, Gambit. Apalagi? Nama universitas yang ada di Purwokerto. Wah, kamu pinter sekali. Ayo coba Jen, coba. Apa yang kamu tahu tentang nama Jenderal Sudirman? Nama bendungan yang ada di mana? Di Banjarnegara, Jawa Tengah. Benar. Terus ada lagi? Tokoh nasional. Benar. Ada lagi. Satu lagi itu ada di Kedutaan Besar Jepang, ada yang ada di Jakarta tuh. Itu tingginya, itu ada patung tingginya itu sekitar 6,5 meter. Itu tinggi patungnya. Terus landasannya itu 5 meter. Tinggi sekali. Patungnya begini. Begitu. Nah, sekarang kita lanjut cerita selanjutnya. Oke? Di sebuah desa kecil, Desa Bodah Karangjati. Itu sekitar 30 km dari kota Purbalingga. Lahirlah seorang anak yang matanya bundar, pipinya merona dan tubuhnya sehat. Nah, anak itu bernama Sudirman. Ayahnya bernama Karsit Kartowiraji dan ibunya bernama Siem. Jadi ketika ia menjelang usia sekolah, dia dijadikan anak angkat oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunarjo. Nah, gitu ya adik-adik. Kita lanjut ceritanya.
Baiklah. Sejak kecil, Sudirman dikenal sebagai anak yang sopan, patuh pada orang tua, dan rajin beribadah. Ketika pagi masih diselimuti dingin, Sudirman melangkahkan kakinya untuk ke surau, melakukan sholat berjamaah. Malam hari, tak kenal gelap. Sudirman ke surau untuk belajar mengaji. Sudirman termasuk anak yang beruntung. Pamannya memberikan pendidikan yang baik. Di umur 7 tahun, tepatnya pada tahun 1923, Sudirman masuk sekolah di Holland Island School atau HIS. Kalian tahu apa itu HIS? HIS itu setingkat sekolah dasar pada masa penjajahan Belanda. Pada waktu itu Sudirman dikenal anak yang sangat bersemangat dan rajin. Ia belajar ilmu ketatanegaraan, bahasa Inggris, agama Islam, dan sejarah dunia. Setelah lulus dari HIS, Sudirman masuk ke taman siswa. Setelah lulus dari taman siswa, Sudirman melanjutkan sekolah di Mulo Wiworotomo Muhammadiyah. Nah, di Mulo Wiworotomo Muhammadiyah, Sudirman bertemu guru-guru yang hebat. R. Sumoyo, seorang tokoh budi utomo, mengajarkan cinta kepada bangsa dan cinta tanah air. Nah, R. Suwarjo Tirto Supono mengajarkan kedisiplinan, kepanduan, dan ketentaraan. Wawasan tentang agama Islam itu didapat dari seorang tokoh Muhammadiyah yang bernama R. Muholil. Sudirman selalu mengingatkan ajaran guru ngajinya yang bernama Kiai Haji Kahar. Nah, dan juga Sudirman selalu ingat pada guru ngajinya yang bernama Kiai Haji Kahar. Sudirman, rajinlah beribadah. Kamu jangan pernah tinggalkan ibadahmu dalam keadaan apapun. Kemudian, Sudirman tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ia dijuluki guru kecil. Kenapa ia dijuluki guru kecil? Karena ia tempat bertanya bagi teman-temannya. Pengetahuan agamanya sangat luas. Jadi kalau soal agama, tanyakan pada kajine. Siapa kajine? Sudirman. Siapa kajine? Sudirman. Kaji itu Sudirman. Nah, adik-adik, kali ini Kak Iksan mau bertanya. Ayo, ada yang tahu? Ini gambar apa? Ayo, siapa? Gazi? Bisa? Gambar apa ini? Nah, betul. Ini adalah kepanduan atau pramuka. Namanya Hizbul Waton. Nah, jadi waktu pas di HW, Pak Dirman itu dikenal sebagai orang yang disiplin, pekerja keras, jiwa pemimpin, dan rajin beribadah. Nah, jadi tak heran kalau misalnya Pak Dirman waktu itu ditunjuk sebagai pemimpin HW Cilacap. Dan juga Pak Dirman dipercaya sebagai pemimpin pemuda Muhammadiyah di tahun 1935 sampai 1937. Jadi Pak Dirman itu orangnya waktu pas di HW sering memberikan motivasi kepada anggota-anggotanya. Kala itu saat berkemah. Nah, dengan suasana yang sangat dingin. Pak Dirman di sini memberikan motivasi kepada anggota-anggotanya. Adik-adik, mari kita lawan dingin ini dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah
bintang-bintang gemerlap di langit. Bintang-bintang itu menandakan kebesaran Allah. Esok hari kita akan mendengarkan kicauan burung bernyanyi kebesaran Allah. Di tempat ini kita akan menemukan sumber mata air yang merupakan awal dari kehidupan. Lihat di atas sana, kita akan menemukan makam tua yang mengingatkan kita akan akhir dari kehidupan di dunia ini. Saat berkemah, kita harus tidur di atas lembar tikar yang mengajarkan kita hidup sederhana. Kita makan makanan yang kita masak sendiri. Minum kita ambil sendiri di mata air. Kita harus mencuci piring sendiri. Dan kalau memasak kita cari kayu bakar sendiri. Kita harus lakukan ini bersama-sama dan saling tolong menolong. Kemudian pada saat berkemah, cuaca semakin dingin. Tenda-tenda semakin basah. Dalam keheningan terdengarlah suara Pak Dirman sedang mengaji. Sangat merdu. Luar biasa ketaatan ibadah Pak Dirman. Kemudian Pak Dirman telah menamatkan sekolahnya di Wiworotomo Muhammadiyah. Kemudian gurunya membujuk Pak Dirman. Dirman, sebaiknya engkau menjadi guru di sini. Masyarakat membutuhkan ilmumu. Sejak itulah Pak Dirman menjadi guru. Pak Dirman mengajar dengan lemah lembut, diiringi dengan canda tawa. Nah, apalagi Pak Dirman waktu itu sering menceritakan kisah-kisah pewayangan. Wah, terus Pak Dirman bercita-cita untuk mengembangkan HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, anak-anak, jadilah anak-anak yang cerdas. Jangan mau dijajah sama bangsa asing. Nah, pada saat itu Belanda tidak suka dengan HIS Muhammadiyah. Kemudian HIS Muhammadiyah ditutup. Nah, adik-adik, kakak mau lanjut ceritanya ya. Jadi pada saat itu Pak Dirman sudah menikah. Nah, kemudian tentara Jepang mulai masuk ke Indonesia. Buar. Kemudian tentara Belanda dikalahkan olehnya. Nah, setelah itu waktu pas pada saat Jepang mengalahkan Belanda, HIS Muhammadiyah dibuka kembali. Nah, adik-adik, kita lanjut ceritanya ya. Jadi, pada saat itu Jepang membentuk pasukan pembela tanah air atau PETA dengan merekrut para pemuda pribumi pada saat itu. Nah, Pak Dirman tertarik ikut PETA dan dia berhenti jadi guru. Dia berhenti jadi guru dan berjuang untuk membela negara. Kemudian di depan murid-muridnya ia berkata, adik-adik, saya berhenti jadi guru. Saya akan menjadi serdadu. Besok saya akan latihan ke Bogor. Dan saya minta pangestu untuk kalian semua. Jika besar nanti, kalian harus membela negara. Kemudian dengan berat hati, murid-muridnya melepaskan guru yang dicintainya. Pak Dirman juga meminta izin kepada istrinya. Jadi, Mas mau jadi tentara. Begitu ucap istrinya Pak Dirman.
Pada saat itu Pak Dirman hanya mengangguk. Lanjut bertanya oleh istrinya. Lalu bagaimana kaki Pak Dirman yang terkilir pada saat main bola? Pak Dirman hanya tersenyum kecut. Dia bilang, tidak apa-apa. Malam harinya Pak Dirman sholat tahajud. Setelah itu ia mendaftar peta. Malam harinya di rumah Pak Dirman diadakan pengajian dan Pak Dirman berkata, sedulur-sedulur, tolong dihidup-hidupkan Muhammadiyah. Adik-adik, peperangan terjadi di mana-mana. Adik-adik, sepulang pelatihan militer di Bogor, Pak Dirman diangkat menjadi Daidanco pada umur 26 tahun. Ujian Pak Dirman dilalui pada 21 April 1945 saat pasukan peta di bawah komando Bundanco Kusairi memberontak di desa Gumilir Cilacap. Sudirman berhasil memadamkan pemberontakan Kusairi. Kedatangan tentara Jepang ke Indonesia sama saja dengan Belanda. Mereka ingin menguasai Indonesia. Tentara dan rakyat Indonesia mulai melawan. Perang melawan Jepang terjadi di mana-mana. Pada umur 29 tahun, Pak Dirman diangkat menjadi Panglima Tertinggi Keamanan Rakyat atau TKR. Saat menjadi Komandan Batalion Peta di Kroya, Pak Dirman berhasil untuk meyakinkan Jepang menyerahkan senjata secara damai. Berkat dia, Kroya jadi pemasok senjata bagi pejuang di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Pada tanggal 19 Oktober 1945, tentara sekutu yang mendarat di Semarang, pasukan Belanda benar-benar licik. Mereka membonceng tentara Inggris agar Indonesia dapat dikuasai kembali. Semarang diduduki tentara Inggris. Pasukan Inggris bergerak ke Ambarawa. Rakyat Indonesia marah. Tentara Inggris melanggar perjanjian. Di mana-mana terjadi kekacauan. Pak Dirman yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia ditugaskan mengusir tentara Inggris. Pak Dirman tidak rela tanah air diinjak-injak bangsa asing. Jangan biarkan mereka menguasai tanah air kita. Walaupun hanya sejengkal, kita lawan. Seluruh pasukan terbakar oleh semangat Pak Dirman. Para kiai dan santri turut angkat senjata. Pasukan Inggris diserang serentak. Pasukan Pak Dirman tak mengenal takut. Peperangan pecah, desing peluru, kobaran api membakar. Ambarawa dipenuhi asap hitam. Kemudian pasukan Inggris berhasil dipukul mundur oleh pasukan Pak Dirman. Rakyat Indonesia bersorak menyambut kemenangan. Pertempuran itu dikenal dengan nama Palagan Ambarawa. Presiden Republik Indonesia, Soekarno, senang dan bangga atas kemenangan pasukan Pak Dirman. Atas prestasi, kau kuangkat jadi jenderal.
Pada tanggal 18 Desember 1945, rakyat menyambut dengan gembira. Jenderal Sudirman adalah jenderal termuda. 31 tahun usianya. Semua orang tahu Pak Dirman adalah pejuang yang soleh. Pejuang yang mengutamakan rakyat. Jenderal Sudirman makin gigih mempertahankan tanah air. Suatu ketika terdengar kabar yang menyedihkan. Jenderal Sudirman sakit paru-paru. Akan tetapi tak dihiraukan sakit itu. Setelah ditandatangani perjanjian Linggarjati tanggal 25 Maret 1947, Belanda semakin melancarkan aksinya. Dan tanggal 21 April 1947, tepat jam 12 malam, Belanda semakin melancarkan aksi agresi yang pertama. Serangan Belanda semakin bertubi-tubi. Jenderal Sudirman melalui radio RRI Yogyakarta memberikan sandi. Ibu Pertiwi memanggil. Ibu Pertiwi memanggil. Tujuannya adalah untuk menggerakkan kekuatan para pejuang TNI. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda telah melancarkan agresi militer yang kedua. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda telah melancarkan agresi militer yang kedua. Maguwo dibombardir. Serangan Belanda itu terus meluas menuju kota dengan sasaran utama adalah istana. Mengetahui negara dalam keadaan genting, Sudirman yang sedang sakit itu menuju ke Gedung Agung untuk menemui para pemimpin pemerintah. Setelah bertemu Presiden Soekarno, Jenderal Sudirman meminta agar pemimpin pemerintah bisa meninggalkan kota untuk melanjutkan perjuangan. Dalam perang ini, Pak Dirman meminta agar perhiasan Bu Dirma diberikan untuk kepentingan perjuangan. Pak Dirman berjuang dengan jiwa raga dan hartanya. Jenderal Sudirman melancarkan perang gerilya melawan kekaliman Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Nah, tujuannya membuat Belanda frustasi dan kemudian mengakui eksistensi TNI. Pasukan Belanda terus memburu dan mengepung. Dalam keadaan suasana yang gelap, hujan yang sangat lebat, Jenderal Sudirman dan pasukannya akhirnya lepas dari kejaran musuh. Pengawal Sudirman semakin khawatir akan keselamatan Pak Dirman. Adik-adik, Pak Dirman memerintah pengawalnya agar mencari makanan dengan melakukan barter. Sarung Pak Dirman berhasil ditukar dengan jagung dan seekor ayam. Nah, dengan demikian rombongan Pak Dirman tertolong dari kelaparan. Akhirnya rombongan baru sampai di Duku Sobo pada tanggal 18 Februari 1949. Sobo ditetapkan sebagai markas besar gerilya. Markas besar Sobo memiliki sender di balong di lereng Gunung Lawu yang dapat berhubungan dengan pesawat pemancar di Bukit Tinggi. Jenderal Sudirman telah mengirim 3 orang utusan khusus, yakni Kapten Cokro Pranolo, Dr. Suwondo,
dan ia sendiri Harsono Cokro Aminoto pergi ke Yogyakarta untuk menghubungi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, untuk mengetahui situasi dan sekaligus ikut mempersiapkan rencana serangan umum. Pada tanggal 17 Maret 1949, Jenderal Sudirman dan para pengawalnya meninggalkan Sobo dan bergerak ke arah Yogyakarta. Jenderal Sudirman akan datang sebagaimana adanya. Dengan ditandu, Jenderal Sudirman melakukan perjalanan dari Pracimantoro ke Gunung Kidul sampai Prambanan. Tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 telah diadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag. Kemudian hasilnya antara lain pemerintah mengakui keberadaan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka. Tanggal 17 Desember 1949, Soekarno dilantik sebagai Presiden Negara RIS dan Mohatta sebagai Perdana Menteri. Oleh Presiden Soekarno, Sudirman diangkat secara resmi sebagai Panglima Besar dan Kepala Staf Angkatan Perang RIS atau APRIS. Kemudian Soekarno meninggalkan Yogyakarta dan pindah ke Jakarta. Sementara Pak Dirman yang masih sakit sekalipun menjabat sebagai Panglima Besar. Penyakit Pak Dirman memang belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Pak Dirman dirawat di Pakem, kemudian dipindahkan ke Magelang. Dari sekian banyak tamu yang berkunjung kepada Pak Dirman, seorang Perdana Menteri, Dr. Halim. Kebetulan ia juga seorang tabib. Dr. Halim berkunjung menjenguk Sudirman di Magelang pada hari Sabtu 28 Januari 1950. Dalam pertemuan singkat itu, Pak Dirman berpesan kepadanya, "Saya hanya dapat menyongkong usaha saudara dengan kekuatan batin saja. Dan doa semoga upaya saudara memimpin negara berhasil mencapai cita-cita kita semua." Pada Ahad 29 Januari 1950, setelah lama lemas terkulai sejak Oktober, di tempat peristirahatan tentara di Magelang, mendadak wajah Jenderal Sudirman sangat cerah. Kaleng dan botol mendadak pecah. Bendera tiba-tiba melorot setengah tiang. Ibu hanya berkata, "Itu hanya angin." Setelah sholat maghrib, Sudirman memanggil istrinya ke kamar. "Bu, Bu, aku sudah tidak kuat lagi.
aku titip anak-anaknya. Bu, tolong bimbing aku tahlil. La ilaha illallah. Ia menghadap keharibaannya dalam usia 38 tahun. Bangsa Indonesia berduka. Baiklah adik-adik, begitulah sebuah perjalanan Jenderal besar kita, Jenderal Sudirman. Marilah untuk adik-adik semua, kita mengheningkan cipta untuk Jenderal besar kita, Jenderal Sudirman. Mengheningkan cipta dimulai.